Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa nelayan bernama Tanjung Laut, yang terpencil di pesisir selatan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Rahman. Usianya sudah melewati setengah abad. Rambutnya memutih diterpa garam laut dan wajahnya legam karena matahari, tapi semangatnya masih seperti pemuda 20-an. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, ia sudah mendorong perahunya ke lautan lepas, berteman ombak dan langit merah muda. Pak Rahman tinggal sendiri di sebuah rumah kayu tua di atas tebing kecil. Istrinya, Maksari, meninggal 5 tahun lalu karena penyakit paru-paru. Mereka tidak dikaruniai anak. Sejak kepergian istrinya, Pak Rahman hidup dalam sunyi, hanya ditemani suara ombak dan angin laut yang mendesir di sela jendela. Namun, suatu senja yang muram, hidup Pak Rahman berubah. Saat itu badai telah reda, angin masih mengaum, dan langit kelabu menggantung rendah. Di tepi pantai, Pak Rahman melihat 3 anak kecil berselimutkan kain lusuh duduk menggigil di balik perahu terbalik. Anak tertua, kira-kira 10 tahun, memeluk adiknya yang masih balita. Di samping mereka, seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun menatap kosong ke laut. "Siapa kalian, Nak?" tanya Pak Rahman dengan suara parau. Anak tertua itu menjawab lirih, "Kami kehilangan rumah, Pak. Bapak dan Ibu tenggelam waktu perahu karam 3 hari lalu. Kami tidak tahu harus kemana." Pak Rahman tak sanggup berkata-kata. Dalam diam, ia teringat wajah istrinya yang dulu sering berkata, "Kalau kelak kamu sendiri, carilah arti hidup di tengah mereka yang tak punya apa-apa. Disitulah Tuhan tinggal." Dan hari itu, Pak Rahman menemukan Tuhan dalam bentuk 3 anak yatim piatu. Ia membawa ketiga anak itu ke rumahnya. Malam itu, rumah tua itu tak lagi sunyi. Ada suara tangis, tawa kecil, dan pertanyaan polos yang mengisi udara. Anak laki-laki itu bernama Raffi, adiknya perempuan bernama Rara, dan yang paling kecil, bayi lelaki berumur 2 tahun bernama Bima. Hidup baru dimulai. Pak Rahman tidak pernah benar-benar belajar menjadi ayah, tapi cinta tumbuh tanpa perlu diajarkan. Setiap pagi, ia tetap melaut. Namun kini ia tak lagi sendiri. Raffi bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal ala kadarnya, sementara Rara membantu membersihkan rumah. Bima belajar tertawa dan bicara di gendongan Pak Rahman, kadang tertidur dengan kepala kecilnya di dada pria tua itu. Tetangga sempat mencibir, "Apa tidak berat, Pak Rahman? Kau saja sudah tua, hidup pas-pasan, kenapa mengurusi anak orang?" Tapi Pak Rahman hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau bukan kita, siapa lagi?" Musim paceklik datang, laut tidak bersahabat, hasil tangkapan menurun drastis. Kadang-kadang, perahu pulang tanpa membawa 1 ikan pun. Persediaan beras menipis. Di beberapa malam, mereka makan dengan lauk seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Raffi sempat protes, "Pak, kalau kami pergi saja, mungkin Bapak tidak akan sesusah ini." Tapi Pak Rahman menatap mereka dengan mata lembut, "Kalian bukan beban, Nak. Kalian adalah alasan Bapak masih hidup." Namun kenyataan tidak bisa dibungkam oleh cinta saja. Suatu hari, Bima sakit. Demamnya tinggi dan menggigil. Tak ada uang untuk membawa ke dokter. Dengan membawa selembar cincin kawin almarhumah istrinya, Pak Rahman berjalan kaki ke kecamatan untuk menukar cincin itu dengan biaya pengobatan. Dokter berkata, "Bapak ini bukan ayahnya, tapi berkorban seperti ayah kandung." Pak Rahman menjawab pelan, "Saya bukan ayah mereka, tapi saya memilih menjadi satu." Beberapa tahun berlalu, Raffi dan Rara mulai sekolah. Setiap hari mereka berjalan kaki 3 km menuju sekolah dasar satu-satunya di desa. Pak Rahman menjual ikan asin, membuat jaring tambahan untuk dijual ke nelayan lain, bahkan menganyam tikar untuk tambahan uang. Tak jarang ia memaksakan diri melaut saat tubuhnya sudah renta. Raffi, yang kini berusia 14 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin.
Ia sering membantu nelayan lain memperbaiki perahu dan mendapat sedikit upah. Rara, yang sudah duduk di kelas 5 SD, mulai mahir memasak dan membantu ibu-ibu di pasar. Mereka hidup miskin, tapi rumah di atas tebing itu selalu hangat oleh tawa dan cerita. Bima tumbuh sebagai anak yang periang, dan menganggap Pak Rahman sebagai satu-satunya ayah yang ia kenal. Satu malam, di bawah sinar bulan, Raffi berkata, "Pak, aku ingin sekolah setinggi-tingginya. Aku ingin bisa bangkit, supaya Bapak tidak perlu susah lagi." Pak Rahman menepuk bahunya pelan, "Bapak tak bisa memberi banyak, tapi kalau kau punya mimpi, kejarlah. Bapak akan dorong dari belakang sampai kau terbang." Waktu terus berjalan. Raffi diterima di sebuah SMK kelautan di kota kabupaten, berkat beasiswa. Rara melanjutkan SMP dengan nilai terbaik. Bima sudah masuk SD. Pak Rahman kini berjalan lebih lambat, pendengarannya mulai menurun, tapi hatinya tetap sama kuat. Suatu malam, setelah Raffi pamit ke kota untuk sekolah, Pak Rahman duduk sendirian di depan rumah, memandangi laut yang bergelombang tenang. Rara duduk di sampingnya. "Pak," katanya pelan, "kalau suatu hari Bapak tidak ada, kami harus bagaimana?" Pak Rahman tertawa kecil, "Kalian sudah tahu bagaimana caranya hidup. Selama kalian saling jaga, saling sayang, kalian tidak akan pernah sendirian." 4 tahun kemudian, Pak Rahman sakit. Tubuhnya melemah. Ia jatuh sakit karena paru-parunya yang lama terpapar dingin laut. Ia dirawat seadanya, dan ditunggui oleh ketiga anak yang kini sudah tumbuh dewasa. Raffi yang kini bekerja di kapal besar, pulang mendadak. Ia memeluk ayah angkatnya sambil menahan tangis. "Pak, aku belum bisa membalas semua kebaikanmu." Pak Rahman menggenggam tangan anak itu dan berkata lirih, "Sudah cukup, nak, kalian tumbuh jadi orang baik, itu cukup." Dan di pagi yang tenang, saat ombak hanya berbisik, Pak Rahman pergi. Wajahnya damai, seperti seseorang yang telah selesai menunaikan tugas. 3 tahun setelah kepergian Pak Rahman, rumah di tebing itu tetap berdiri. Raffi membangunnya kembali dengan penghasilan dari laut. Kini rumah itu menjadi tempat singgah anak-anak yatim di desa. Rara menjadi guru di SD tempat ia belajar dulu. Bima, yang kini remaja, bercita-cita menjadi dokter. Di atas meja kecil di ruang tengah, foto Pak Rahman berdiri dikelilingi bingkai kayu yang sederhana. Di bawah foto itu, terukir tulisan, "Di ujung ombak, kami menemukan rumah." Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.